Acara Milangkala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan atau FEB Unpas ke-47 digelar di Aula Mandala Sabah, lantai 8, Kampus 2 Unpas, Taman Sari, Kota Bandung pada Sabtu 7 Januari 2023. Pada Milangkala kali ini bertema Meretas Entrepreneur University melalui Scientific Collaboration. Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Didi Turmuzi, yang menghadiri kegiatan ini didampingi oleh pimpinan Rektorat Unpas, merasa bersyukur dan berbahagia bahwa FEB Unpas dapat menyelenggarakan acara Milangkala ke-47. Dan FEB Unpas diharapkan dapat mereposisi, merevitalisasi, dan memperbarui diri sesuai perkembangan yang terjadi. Kemudian Rektor Unpas Edi Yusuf juga mengapresiasi kepada FEB Unpas karena kuat untuk mempertahankan akreditasi. Selain mempertahankan, Edi Yusuf mengatakan FEB juga harus bisa beradaptasi. Langkah berikutnya adalah FEB harus bisa menginternasionalisasikan prodi-prodi yang ada dengan cara ikut akreditasi internasional. Ya, harapan ke depan tentu Fakultas Ekonomi Bisnis dengan usia sekarang 47 tahun itu akan lebih kuat lagi dan kompak, terutama di dalam pemanfaatan sinergitas SDM, sehingga ekonomi akan menjadi fakultas yang menuju ke internasionalisasi, ya. Jadi kita tidak cukup prodi terakreditasi di nasional, tapi juga dalam rangka akreditasi internasional, internalisasi, ya. Sedangkan untuk karya-karya penelitian itu ada hilirisasi ke sana. Jadi sekarang ini kan penelitian-penelitian hanya untuk konten-konten kenaikan jabatan, ya, fungsional. Nah, nanti itu betul-betul harus ada hilirisasi dan komersialisasi, ya. Jadi itu kan berarti mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Selamat hari jadi ke-47 Fakultas Ekonomi Bisnis. Semoga Fakultas Ekonomi Bisnis tetap terdepan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, Atang Hermawan menuturkan, untuk program 2023 yang pertama adalah FEB akan meningkatkan akreditasi yang lebih luas lagi. FEB Unpas sedang merancang akreditasi internasional, artinya bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah tidak di dalam lagi, tetapi lebih mengglobal dalam rangka memajukan Unpas. Yang kedua, FEB Unpas akan meningkatkan kompetensi semua dosen dengan berbagai sertifikasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, FEB juga akan meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu melalui sertifikasi karyawan, termasuk sertifikasi untuk mahasiswa. Tentunya kita pahami bahwa dalam kerangka mengelola pendidikan tinggi, perlu ada ukuran-ukuran yang mesti kita lakukan. Yang salah satu ukurannya adalah tridharma perguruan tinggi. Artinya, bagaimanapun suatu perguruan tinggi akan maju atau menurut diukur dari 3 aspek tadi. Maka dikatakan 3 pilar konseptual dalam rangka pengembangan fakultas ekonomi. Yang salah satunya ya tadi tridharma perguruan tinggi. Tentunya dalam tridharma tadi ada suatu program-program yang mesti dilakukan, yang ujungnya dalam konsep program apresiasi dan rekognisi. Jadi para dosen dalam kesempatan nilai ini diapresiasi dan rekognisi berbagai aspek kegiatan tridharma tadi. Sejauh mana dosen melakukan penelitian, sejauh mana dosen melakukan PPM dengan baik, sejauh mana dosen melakukan PPM, termasuk sejauh mana dosen melakukan kerjasama dengan siapapun, kita perlu apresiasi dan rekognisi atas prestasi itu. Kenapa? Karena tadi katakan Pak, suksesnya suatu perguruan tinggi diukur atas 3 pilar penting dalam pendidikan tinggi, yaitu tridharma perguruan tinggi. Itu barangkali esensi penting di dalam kegiatan hari ini dalam rangka Milad Fakultas Ekonomi yang ke-47. Tentunya program ke depan dalam tahun 2003 ini, satu tentunya dalam rangka meningkatkan akreditasi yang lebih luas lagi. Kita sedang merangsang akreditasi internasional sekarang itu. Artinya apa? Bahwa Fakultas Ekonomi mainnya sudah tidak di dalam lagi, tetapi lebih mengglobal dalam rangka memajukan lembaga ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi semua dosen. Bahwa dosen di Fakultas Ekonomi akan ditingkatkan berbagai sertifikasi yang kita lakukan. Yang ketiga adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu melalui sertifikasi karyawan dan termasuk sertifikasi buat mahasiswa. Kenapa demikian? Karena tridharma akan maju bila sivitas akademika diukur dengan baik dan diimplementasikan dengan baik. Dalam Milangkala FEB Unpas ke-47 tahun ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan FEB Unpas meluncurkan Pusat Data Statistik dan Pengembangan Ekonomi atau Pusdatikom, serta Komunitas Budaya dan Olahraga Mahasiswa atau Konigawa.
FEB Unpas meluncurkan Pusdatikom dan Konigawa pada saat acara puncak Milangkara ke-47 tahun ini berada di bawah UPT FEB Unpas. Pusdatikom tersebut dibentuk untuk meningkatkan kompetensi berpikir dosen dan mahasiswa, yakni dengan berupaya memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa melalui pelatihan metode penelitian, jasa komputasi, pengelolaan data statistik keuangan dan non-keuangan, dan penyediaan informasi di bidang ekonomi. Sedangkan Konigawa merupakan komunitas yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa di bidang seni, budaya, dan olahraga. Jika dikelola dengan baik, Konigawa akan menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa FEB dalam melahirkan kreativitas seni, budaya, dan olahraga. Konigawa juga merintis kreativitas tersebut untuk membantu pengembangan individu dan lembaga. Ketua Pelaksana Milangkara ke-47 FEB Unpas, Sasa E. Suratman mengatakan, dalam Milangkara kali ini, FEB menyelenggarakan 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum Milangkara dan kegiatan pada hari H seperti ceramah, pemberian penghargaan, dan door prize. Dan dalam Milangkara FEB Unpas yang ke-47, Sasa Suratman berharap FEB bisa terus jaya, berkembang, semakin berkualitas, berkompeten, dan dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas telah selesai menyelenggarakan Milangkara yang ke-47 di tanggal 7 Januari 2023. Dalam rangka memperingati atau Milangkara ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan sebelum Milangkara dan kegiatan pada hari ini. Nah, kegiatan-kegiatan sebelum Milangkara diantaranya adalah kegiatan-kegiatan seminar atau talk show, kemudian juga ada AIP dosen atau Achievement Incubator program untuk dosen, kemudian juga ada festival entrepreneurship bagi mahasiswa yang di dalamnya ada bazar, ada pemilihan produk karya para mahasiswa dan sebagainya. Termasuk juga ada talk show tentang kewirausahaan. Kemudian juga kami juga sebagai dalam waktu atau akhir ini ada bencana alam di Cianjur, kami juga peduli terhadap mereka yang terkena dampak bencana di Cianjur melalui saluran atau bergabung dengan Paguyuban Pasundan. Selanjutnya juga kegiatan-kegiatan itu adalah misalnya seperti menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan. Nah, pada hari ini, pada Milangkara, kami menyelenggarakan kegiatan yang utama adalah mengenai rasa syukur kami dalam bentuk ceramah kerohanian atau tausiah. Kemudian juga ada kegiatan door prize, penghargaan, terutama penghargaan kepada para dosen, kepada para karyawan, dan juga kepada para mahasiswa. Di kegiatan ini kami juga menyerahkan sebuah aset berupa kendaraan atau mobil ambulan dari fakultas untuk menunjang operasional kesehatan kepada koperasi simpan pinjam dana pasca bakti, karena kami memiliki koperasi untuk kesejahteraan pegawai dan para pensiun. Nah, alhamdulillah telah diserahkan kepada mereka. Juga rasa syukur kami juga karena kami telah menerima sertifikat dari badan berwenang berupa akreditasi untuk jurnal riset akuntansi kontemporer. Kurang lebih itu mungkin kegiatan pada hari ini pada Milangkara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas yang ke-47. Semoga Fakultas Ekonomi terus jaya, berkembang, dan sumber dayanya semakin berkualitas, semakin kompeten, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.